Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pancasila, kami di sini akan mempresentasikan Pancasila sebagai dasar negara dan sistem ideologi nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devina Nur Ajmina dengan NPM 1006003250111. Nama saya Warid Salimah Mujahidah dengan NPM 1006003250054. Nama saya Adela Rahayu dengan NPM 160325038. Nama saya Nazwa Hikmah Fauzia dengan nomor NPM 1006003250003. Nama saya Siska Siti Anggraini dengan NPM 10060325050. Nama saya Nusyifa Jahra dengan NPM 1006003250002. Nama saya Fitria Askia dengan NPM 1006003250029. Saya Sabil Sumi Amelia dengan NPM 1006003250036. Saya Giana Swaulia dengan NPM 160325035. Definisi Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional yang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Setiap kebijakan dalam pemerintahan harus berlandaskan nilai-nilainya agar terciptanya keadilan, persatuan, dan kesejahteraan. Jadi saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai aspek dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu adalah fondasi atau negara Republik Indonesia sebagai dasar Pancasila. Sebagai dasar Pancasila yang memiliki beberapa fungsi dan makna penting, yaitu ada 4 poin. Yang pertama landasan filosofil, yang keduanya landasan normatif, yang ketiganya landasan ideal, dan yang keempatnya landasan praktis. Ada pula Pancasila sebagai aspek kultural, berperan sebagai asas kultural yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Artinya tuh kayak refleksi budaya bangsa, kayak nilai-nilai Pancasila mencerminkan kearifan lokal, tradisi, dan budaya yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak lama, seperti gotong royong, kerjasama, musyawarah, demokrasi, dan rasa persatuan. Pancasila dalam aspek yuridis yakni sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan filosofis adalah pandangan hidup dan dasar berpikir bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dasar negara dan kultural. Yang pertama ada dasar negara. Dasar negara adalah semua kebijakan pemerintah yang diaturkan oleh perundang-undangan dan juga harus sesuai dengan nilai-nilai. Yang berarti kita sebagai umat manusia, bahkan sebagai warga negara Indonesia, kita tahu bahwa Pancasila adalah menjadi dasar atau pedoman hidup yang utama bagi kita semua. Dalam setiap tindakan dan keputusan itu mempunyai arti dalam semua aturan yang akan kita lakukan. Semua aturan dapat tercantum pada Undang-Undang Dasar dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Yang artinya, kita tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, contohnya seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan terhadap sesama manusia. Kemudian yang kedua ada contoh kultural. Contoh kultural merupakan sikap gotong royong yang dapat kita terapkan terhadap sesama masyarakat di daerah maupun di perkotaan. Kultural juga merupakan permusyawarahan dalam masyarakat yang mencerminkan nilai Pancasila sebagai dari budaya bangsa Indonesia. Gotong royong dan permusyawarahan mempunyai makna bahwa Pancasila adalah sebagai dasar dan pengembangan hidup dalam sehari-hari yang dapat kita lakukan di masyarakat, terutama di Indonesia. Nilai-nilai seperti kerjasama, gotong royong antar kampung, atau saling membantu satu sama lain itu adalah merupakan kultural dari negara Indonesia. Dalam mengambil keputusan atau permusyawarahan adalah menunjukkan bahwa kita mempunyai budaya terhadap bangsa Indonesia dan juga mencerminkan kita adalah sebagai Pancasila. Yang artinya Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara. Pancasila adalah penyelenggara hidup dan menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan sosial maupun berbudaya di dalam masyarakat Indonesia. Nah, jadi contoh selanjutnya ada yuridis. Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Yang terakhir ada filosofis. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai wujud penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi nilai ketuhanan, mencerminkan keyakinan setiap bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan ajaran agama sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, setiap warga Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Yang kedua, ada Pancasila sebagai ideologi nilai kemanusiaan, mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, persamaan derajat, serta hak asasi manusia. Maka dari itu, warga Indonesia wajib diperlakukan adil dan beradab tanpa adanya diskriminasi.
Yang ketiga, ada Pancasila sebagai ideologi nilai persatuan, menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia yang beragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Karena persatuan merupakan kekuatan utama bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yang mengandung nilai musyawarah dan nilai keadilan. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Dua di antaranya yaitu nilai musyawarah dan nilai keadilan sosial. Musyawarah sendiri terdapat dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini juga mengajarkan kita untuk selalu menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan cara diskusi, mufakat, bertukar pendapat, dan tanpa paksaan. Dalam bermusyawarah, setiap orang memiliki hak untuk berbicara dan didengar. Keputusan yang diambil harus sesuai berdasarkan hasil yang didiskusikan bersama untuk kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, keadilan sosial. Keadilan sosial ini terdapat pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana nilai ini menekankan bahwa seluruh rakyat berhak mendapatkan keadilan, perlakuan yang sama, dan kehidupan yang sejahtera. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara yang miskin dengan yang kaya, yang kuat dengan yang lemah, karena setiap warga negara memiliki hak yang sama. Kedua nilai ini sangat berhubungan erat. Melalui musyawarah yang bijaksana, kita dapat menghasilkan keputusan yang adil dan bermanfaat bagi semuanya. Pertama, ada contoh dari nilai keagamaan, yaitu yang pertama, setiap agama diberi kebebasan untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Yang kedua, perayaan hari besar keagamaan diakui secara nasional seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, Nyepi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, siswa diajarkan belajar agamanya masing-masing. Selanjutnya ada contoh-contoh dari nilai kemanusiaan. Yang pertama, menolong korban bencana tanpa memandang suku atau agama. Yang kedua, menentang perundungan atau bullying dalam bentuk apapun. Yang ketiga, menghargai perbedaan dalam diskusi. Selanjutnya ada contoh dari nilai persatuan. Yang pertama, mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan bersama. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Dan yang terakhir, menghargai atau menghormati antar suku, agama, dan ras. Nilai musyawarah, contoh yang pertama adalah rapat kelas atau rapat ketua OSIS yang dilakukan dengan musyawarah untuk mengambil keputusan. Yang kedua, warga desa melakukan rembuk warga untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang ketiga adalah DPR mengadakan sidang sebelum membuat undang-undang. Contoh nilai keadilan itu yang pertama adalah program bantuan sosial untuk keluarga yang kurang mampu. Yang kedua adalah pemerataan pembangunan hingga daerah terpencil. Dan yang ketiga adalah pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga yang kalangan kurang mampu. Baik, saya akan menyimpulkan pembahasan yang telah rekan-rekan saya presentasikan. Untuk kesimpulannya adalah, Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional yang menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi acuan dalam penyusunan, peraturan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sementara itu, sebagai ideologi nasional, Pancasila menjadi pedoman hidup dan arah perjuangan bangsa dalam mewujudkan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.